Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kepada semua yang hadir di sini, terutama dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Pak Simon C. Kemper dan kemudian juga Pak Scott Merrills. Dalam sesi ini kita akan membahas dua buku yang luar biasa menarik ya. Jadi tema kita siang ini adalah dari dunia print, peta dan postcard Nusantara kuno. Nah, ini adalah cara lain untuk membicarakan Nusantara atau Indonesia dengan satu visualisasi yang indah. Ya. Selama ini mungkin kita mengenal Nusantara atau Indonesia dari literasi atau teks ataupun bahan-bahan yang berupa tulisan yang mungkin juga sudah sangat menarik, gitu ya. Tetapi di dalam sesi ini kita akan mendengarkan dua orang narasumber yang menulis buku yang luar biasa indahnya. Karena buku ini bukanlah buku yang konvensional, ditulis dengan berbagai macam visualisasi peta, kemudian juga barang-barang cetakan dan postcard yang indah-indah, sehingga ketika membaca buku ini kita mendapatkan gambaran tentang Nusantara dan perspektif yang berbeda. Nusantara yang indah, Nusantara yang mungkin selama ini sudah tidak kita kenali lagi, tetapi dua orang penulis buku yang hari ini akan mempresentasikan apa yang mereka tulis atau mereka susun, itu akan menyajikan hal yang berbeda. Nah, bersama kita ada dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama, saya akan perkenalkan secara singkat. Beliau adalah Bapak Simon C. Kemper. Beliau adalah seorang pakar sejarah kolonial Asia Tenggara, dan selama ini kajiannya adalah menitik beratkan pada kompleksitas pembandingan sejarah di Asia dan Eropa dengan menggunakan pendekatan. Nah, ini yang menarik, humaniora digital. Ya, jadi Pak Simon sangat punya concern yang kuat terhadap perkembangan teknologi digital. Nah, beliau saat ini bekerja sebagai peneliti di Arsip Nasional Belanda atau National Archive, dan sebelumnya juga pernah bergabung dengan Universitas Delft, Perpustakaan Nasional Belanda atau National Library of the Netherlands, kemudian juga di Universitas Leiden, juga pernah bekerja sama dengan Yayasan Arsari, Perpustakaan Nasional Inggris, dan Pak Simon telah mempublikasikan beberapa buku serta artikel yang berkaitan dengan peperangan, penjajahan, juga beberapa buku tentang peta sejarah, serta pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Pak Simon juga menyumbangkan sumber dan set data kepada beberapa kegiatan digital arsip, termasuk sejarah Nusantara, kolonial arsitektur, The Atlas of Mutual Heritage, dan The Endangered Archive Program, dan Delver. Pak Simon Kemper saat ini tinggal di Indonesia dan telah 7 tahun berada di Indonesia sejak tahun 2014. Nah, untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Pak Simon untuk menyampaikan presentasi, dan kita akan memberikan waktu sekitar 15-20 menit. Kami persilahkan Pak Simon. Ya. Terima kasih Bapak Bondan atas pengantar ini. Saya coba share screen saya dulu, tadi tidak berhasil itu. Atau Pak Bondan mau buat itu? Mungkin dari panitia mohon dibantu untuk presentasi Pak Simon. Sudah tampil atau belum? Belum Pak. Belum Pak, kalau itu tidak bahas. Ya, belum. Mohon panitia dibantu Pak Simon untuk menyampaikan PowerPoint-nya. Mungkin sudah bisa, Pak? Bisa dicoba, Pak? Pak Simon? Iya, sudah tampil? Belum. Mungkin begini ya sebenarnya. Ya, sudah, Pak. Sudah bisa. Sudah. Ya. Sekarang ya, full screen? Ya, silakan. Okay. Ya, terima kasih atas undangan untuk bicara di festival ini. Seperti Pak Bondan sudah bilang, saya sekarang kerja di Arsip Nasional Belanda. Nah, di sana sebenarnya fungsi saya lebih luas dari Nusantara saja. Itu juga masuk semua lapangan sejarah, dan fokus saya sekarang dengan data science. Jadi saya ahli data di sana. Termasuk juga transkripsi VOC yang baru dikeluarin setahun yang lalu. Nah, hari ini saya mau bahas mengenai buku ini yang saya sudah tulis beberapa tahun yang lalu, tapi baru akan diterbit hari ini. Itu buku mengenai koleksi yang ada di Jakarta, koleksi peta dan cetakan. Saya juga mau bahas bagaimana awalnya buku ini sebenarnya database.
Buku ini adalah salah satu database dari koleksi Bapak Hadi Sunyoto. Nah, akhirnya Bapak Hadi begini suka, dia juga terbit sebagai buku. Tapi saya juga mau bahas bagaimana informasi kualitatif yang ada di dalam buku ini juga bisa ditransfer lagi, bisa digunakan lagi sebagai informasi kuantitatif dalam dunia humaniora digital yang semakin besar dan semakin penting di dalam bidang sejarah. Nah, koleksi Hadi Sunyoto itu ada banyak objek di dalam koleksi itu. Ada topeng Bali yang ada di Bali sendiri, di Rumah Topeng dan Wayang Setia Dharma. Ada koleksi Kartini, dan itu ada buku langka, ada perabotan, ada perhiasan, ada keris, ada iklan tempo dulu, dan topik hari ini ada peta dan ada cetakan. Nah, buku Nusantara Imprint bahas sangat banyak variasi, sangat banyak cetakan dengan latar belakang masing-masing. Jadi hari ini saya mau fokus dengan salah satu dari itu peta dan cetakan dari zaman awal modern. Jadi saya akan lewat dua bagian yang ada di buku ini, yang saya tidak punya waktu untuk bahas hari ini. Jadi saya cuma akan fokus dengan The Holy Grail Filled with Spices, mengenai zaman Kompani Belanda. Saya juga mau habis itu bahas sedikit mengenai geohistorical approach kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu, mohon atau silakan tanya mengenai ini setelah presentasi. Nah, yang pertama yang mungkin menarik untuk orang-orang yang ada di sini itu bahwa industri percetakan itu sedikit seperti industri Hollywood atau industri app atau games. Itu ada sangat banyak orang yang masuk dalam waktu itu, abad ke-17 ke-18. Itu ada sangat banyak uang di dalam industri itu. Bisa dapat untung super gede kalau berhasil, kalau salah satu buku populer. Dan gambar-gambar yang kita akan lihat hari ini itu biasanya juga masuk dalam buku dengan teks. Jadi ada peran grafir, ada peran penulis, penerbit, penyema, percetakan kedua, ketiga, keempat, sering diulang-ulang untuk distribusi di negara selain Belanda. Selain itu, orang juga harus sering ada salah paham mengenai konsep LITO. Kan LITO itu salah satu teknologi dari abad ke-19. Padahal waktu itu justru yang sering dipakai itu ukiran, itu itu pakai plat dari, dari tembaga, dan itu dipakai dengan etsa. Jadi konsep itu sangat beda dari LITO. LITO itu lebih gampang untuk dibuat daripada plat tembaga itu. Nah, saya juga mau bahas kontroversi kartografi. Mungkin banyak orang masih pikir kartografi itu sebenarnya konsep yang sama dengan pembuatan peta, padahal itu konsep yang super positivist, yang sebenarnya sangat eurocentrik, dan yang pura-pura bahwa salah satu peta itu hampir sama dengan kenyataan. Padahal peta selalu perspektif. Seperti dalam contoh ini, itu lumayan terkenal, dari penulis Alice in Wonderland, Lewis Carroll, itu The Bellman's Map. Itu salah satu bagian dari samudra. Tapi tentu saja kalau perspektif begini zoom in, frame-nya sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi perspektif yang diambil itu sangat penting dalam peta, dan itu yang utama, bukan kalau ini refleksi kenyataan atau enggak. Tetap kalau kita cukup teliti dengan meneliti peta dan cetakan, kita tetap bisa pakai itu sebagai data, meskipun ada bias, meskipun ada karakter unik untuk setiap gambar. Nah, itu juga tentu saja penting untuk peta-peta yang dibikin di Nusantara, karena itu ada banyak, tentunya peta jela di Timbanganten ini, tapi gaya itu beda dari peta-peta yang ada di Eropa, khususnya peta yang diterbit. Karena kebetulan banyak peta yang tampil di Belanda atau di Eropa itu sudah diadaptasikan
dan peta yang dibikin di Nusantara oleh orang Eropa itu sering punya pengaruh dari peta-peta yang betul dari Nusantara, yang betul dari Jawa, yang betul dari Aceh, yang betul dari Congko. Nah, itu juga kita harus paham bahwa zaman exploration ini, the age of exploration, itu sebenarnya juga agak kurang masuk akal. Karena waktu orang Eropa di abad 16 ke 17 ke 18 mulai berkeliling dunia, ya waktu itu sudah ada banyak perdagangan. Sebenarnya orang Jawa sudah ke Madagaskar, orang India sudah ke Jawa, orang India sudah ke Jongkok. Jadi konsep itu tidak masuk akal. Daripada itu kita lebih bisa anggap ini sebagai zaman navigasi Eropa saja, dan kita mau jalur baru ke Indonesia, ke India yang belum mereka tahu sebelumnya. Dan Eropa waktu itu sangat terisolasi dan mulai terbuka lagi. Nah, saat itu juga ada industri cetakan, saat itu juga ada ilmu dari zaman Yunani, Ptolemy tentunya, yang buat mereka mungkin untuk bikin peta dari seluruh dunia. Tapi seperti terlihat dalam koleksi Bapak Hadi, awalnya peta-peta itu tetap dibikin tanpa ada sumber dari explorer. Jadi mereka pakai filsafat aja untuk bayangkan bagaimana Samudra India. Dan dari banyak peta yang dibikin zaman ini, agak susah untuk bilang apa yang pertama yang gambarkan Nusantara. Karena itu sangat tergantung bagaimana mereka anggap Samudra India, apakah itu tutup atau terbuka. Jadi salah satu contoh itu Lorenz Fries, itu penerbit yang ada di Eropa itu, di negara Jerman sekarang, dan dia kebetulan buat sampai ada selat. Jadi berarti ini sudah mulai ada Nusantara, meskipun Jawa dan Sumatera itu belum dalam urutan yang benar. Nah, saat sama ada juga orang Portugal yang kumpul peta dari orang Jawa, orang Arab yang sudah bikin naskah yang lebih jelas mengenai wilayah ini. Tapi itu mereka belum tahu di Eropa. Itu cuma ada di istana Portugal. Nah, itu salah satu topik yang sangat penting dalam buku ini, bagaimana dengan sumber asli. Bagaimana penerbitan cari sumber asli dan coba terjemahkan itu terhadap ilmu yang mereka sudah dapat dari zaman Yunani atau dari filsafat. Nah, salah satu orang yang betul tidak pernah datang di Nusantara itu Theodore de Brey. Buku-buku dia sangat populer akhir abad ke-16 dan juga tunjuk bahwa sebenarnya mereka cuma dengar cerita dan belum bisa visualisasikan bagaimana tentunya Gresik. Ini di bagian kanan ini itu adalah Gresik, tapi jelas nggak ada gedung yang ada di Gresik, nggak ada orang yang punya tampilan Gresik. Jadi ini sebenarnya scene dari Eropa, tapi dengan cerita yang mereka dapat dari traveler yang pernah datang ke Gresik. Saya akan skip ini. Nah, semakin ada orang di Jawa, semakin company Belanda tentunya menjadi lebih besar, semakin peta dan cetakan menjadi up to date dengan informasi baru. Tentunya ini peta dibikin cuma 2 tahun setelah kejadian pembunuhan orang Tionghoa di Batavia. Itu hampir 10.000 orang meninggal waktu itu. Dan itu gambar ini itu bagian dari proses terhadap Gubernur Jenderal yang buat situasi ini terjadi menurut oponen dia. Jadi ini juga salah satu contoh dari manuskrip yang ada di Arsip Nasional Belanda yang sudah digitalisasikan dan sudah ditranskripsikan. Dan ini menjelaskan bagaimana Gubernur Jenderal ini salah dan harusnya, orang Tionghoa memang juga tidak ikut dengan peraturan, tapi harusnya tidak menjadi begini bertumpah darah. Dan itu dicetak ulang untuk buat political statement itu terhadap Gubernur Jenderal yang terlihat dalam lukisan ini. Nah, kadang-kadang juga agak susah untuk lihat apakah gambar ini sebenarnya
pro penjajahan atau anti penjajahan. Ini salah satu lambang dari Kompeni Belanda, perempuan di tengah yang dipuji oleh orang-orang Asia, India, Jawa, dan mereka kasih hadiah pada beliau. Nah, awalnya mungkin kita pikir ini super orientalis, ini betul tanda dari kolonisasi. Tapi poem yang ada di bawah gambar ini justru bahas bagaimana perkebunan-perkebunan di sekitar Batavia tidak terlalu keras dengan karyawan Jawa dan Sunda, karena pasti akan berebutan kalau mereka pasti akan ada keributan kalau mereka tidak dikasih modal dan kasih treatment yang betul. Kita juga lihat ada distorsi, meskipun ada orang yang langsung ada di Jawa dan langsung gambarkan apa yang dia lihat, seperti Johannes Nieuwhof, tetap ganti gambar ini, berubah aspek unsur atau memang buat interpretasi seperti dengan De Brij. Dalam kasus Johannes Nieuwhof, dia ada di Batavia sekitar 1670, tapi dia meninggal saat dia mau pulang ke Belanda. Dia cari air di Madagaskar dan tidak pernah balik lagi ke kapal. Jadi gambar yang dia buat dari prajurit Ambon, itu habis itu diedit oleh orang Belgia, Hendrik Causse, sampai menjadi lebih seperti semi orang Eropa. Padahal kita juga tahu dari gambar-gambar lain dibuat oleh tentunya orang Jerman, Müller, yang ada di bagian kiri sini, atau yang dibuat oleh Willem Schouten waktu dia ada di Batavia sekitar 1650, bahwa ada beberapa unsur yang memang sama dengan seragam Ambon, tapi ada yang lain yang mungkin digantikan waktu diproses di Belanda. Kita juga lihat ada banyak peta yang diambil dari naskah dan mereka ganti perspektif. Jadi ini bird's eye perspektif dibuat oleh François Valentijn, itu salah satu minister seperti Romo Belanda, dari perang yang ada di Banten 1682. Tapi dia bahas ini sebagai peta kota. Jadi kita bisa lihat bagaimana bentuk kota. Padahal itu awalnya peta perang mengenai invasi Banten oleh tentara VOC untuk bantu Sultan Haji yang lagi lawan ayah dia, Sultan Ageng atau Sultan Al-Fatah dari Banten. Jadi di sini juga kita lihat ada transformasi antara bagaimana peta diterbit dan bagaimana peta dibuat awalnya. Sebenarnya ini peta dibuat oleh salah satu pengukur tanah, Verbergmus dari Belgia. Dan dia mau tahu bagaimana bisa masuk kota, bagaimana dengan kedalaman laut, kedalaman sungai. Ada juga kadang-kadang pengukur tanah yang terbit buku sendiri, seperti Johan Haidt. Dan buku seperti itu juga dihias, ada hiasan ekstra yang ditambah untuk buku itu. Ini tentunya ini salah satu post Marunda di sebelah timur dari Batavia. Waktu itu banyak orang Chongma datang ke sana, karena di Batavia sendiri ada banyak restriksi, mereka tidak boleh bawa lebih dari 100 orang Chongma dari Tiongkok. Jadi mereka cari tempat yang agak jauh dari kota supaya mereka lebih bebas. Dan Johan Haidt waktu itu dikasih tugas untuk gambarkan benteng kayu di sana, biar Kompeni Belanda bisa kontrol diaspora ini. Dan akhirnya juga ada banyak buku yang dicetak ulang di Prancis, di Italia, di Inggris.
Dan kadang-kadang hasil semakin jelek. Tentunya ini salah satu gambar dari Johan Nieuwhof yang saya tadi sudah bahas. Dan akhirnya di ensiklopedia Inggris menjadi sangat beda. Berarti mereka tidak punya akses terhadap plat asli, tapi mereka harus gambar ulang. Dan kadang-kadang mereka juga tambah tokoh seperti An Ape of Java Pagans, monyet dari pagan Jawa. Dan ya, itu kita sebenarnya tidak selalu tahu kenapa mereka buat itu, karena itu tidak ada di gambar asli. Dan ya mungkin dia mau buat itu lebih eksotik, atau dia ya pernah dengar cerita mengenai monyet khusus. Dan ya itu kadang-kadang agak susah untuk di-trace. Kadang-kadang juga terbit ulang itu terjadi dengan cara halus, seperti dengan Haberman yang kerja di Austria. Dan ini dibuat peta yang digambar dengan pensil untuk zograskop, supaya bisa dilihat dengan cara 3D, 3 dimensi. Dan dia juga tambah jendela supaya dengan lilin bisa lihat ada cahaya saat pakai atau tunjuk peta ini di kamar gelap. Pak Simon, mohon izin Bapak, mungkin tinggal 3 menit Pak. Ya, nggak apa-apa, saya hampir selesai. Ya. Jadi ya, bagaimana bisa pakai data seperti ini, bagaimana bisa pakai itu dalam dunia humaniora kita? Kalau kita tahu ada begini baik distorsi dan Eurocentrism dan Orientalisme. Nah, itu justru dengan pakai cara teliti, dengan lihat bagaimana dengan lapis-lapis yang ada, dengan kontribusi dari beberapa orang. Dan kalau sudah tahu itu kita bisa buat link antara naskah-naskah yang sudah ditranskripsikan dan versi peta digital yang sudah dipakai dalam GIS. Tentu ya kalau balik lagi ke peta awal dari yang asli dari Surabaya, akhir abad 17, atau Mataram, kita bisa bentukkan itu ulang dengan data science untuk pakai ya vektor saja, supaya gedung-gedung terlihat satu persatu, sungai terlihat satu persatu, dan ada kedalaman laut yang kita tambah dari informasi yang lebih modern. Sama dengan pegunungan atau dengan sungai-sungai dan wilayah di sekitarnya, atau dengan wilayah maksimal dari sawah dan hutan. Nah, itu sangat menarik, tapi itu betul perlu penelitian kualitatif dulu untuk lihat bagaimana cetakan dan peta dibikin. Okay. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan buat itu di sesi setelah ini atau kirim saya email. Dan ya, ini ada beberapa link yang mungkin menarik untuk kalian. Baik, terima kasih Pak Simon. Ini sebetulnya luar biasa ya. Saya terbawa oleh gambar-gambar yang indah. Kembali lagi ke abad 17-18, dan banyak peta atau gambar yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya kira ini juga kesan yang mungkin ditangkap oleh banyak yang menyaksikan presentasi ini. Banyak peta-peta baru itu Pak Simon yang kita di Indonesia belum pernah melihat atau menyaksikannya. Jadi saya kira buku ini ya, tentu dan justru itu ada di Indonesia. Nah, itu dia. Tapi belum dipublish rupanya Pak Simon, justru yang memperkenalkan itu kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Simon. Ini nanti akan kita lanjutkan tanya jawab ya Pak. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembicara kita yang kedua yang tidak kalah hebatnya, yaitu Pak Scott Merrills. Saya akan perkenalkan secara singkat biodata Pak Scott. Lahir di Melbourne, Australia, lulus dengan Bachelor of Commerce dari University of Melbourne tahun 1984, dan kemudian juga belajar akuntansi dan studi Indonesia. Pak Scott belajar bahasa Indonesia di Australia tahun 75 sampai 83. Juga beliau pernah di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, dan itu antara tahun 81-82. Pernah bekerja di Jakarta selama 27 tahun. Nah, ini luar biasa. Dalam penelitian ekuitas, pasar modal, perbankan, dan perkembangan kesehatan.
Pak Scott telah meneliti foto-foto dan kartu pos Indonesia sebelum tahun 1942 selama 30 tahun. Dan Pak Scott ini telah mempublikasikan 3 buku yang sangat penting, ya, yang secara indah menggambarkan Indonesia melalui postcard dan juga berbagai gambar yang lain, yang tentu saja bukunya itu kita tahu semua, diantaranya Batavia in 19th Century Photograph, terbit berkali-kali 2001, 2004, 2006, 2010. Kemudian juga buku Salam dari Jakarta, Kartu Pos Ibu Kota 1900-1950, judulnya dalam bahasa Inggris, ya, ini terjemahannya. Terbit tahun 2012, cetak ulang 2013, 2019, serta edisi bahasa Belanda tahun 2012. Dan kemudian buku Jakarta Potret Ibu Kota 1950-1980, terbit tahun 2015, dan buku terbaru The Face of Indonesia 500 Postcard 1900 until 1945, terbit pada Desember 2020, baru saja terbit. Jadi buku-buku Pak Scott ini berfokus pada keragaman dan berbagai macam aktivitas masyarakat Indonesia, dan bagaimana selama setengah abad ini, terutama untuk buku yang terakhir, gambaran tentang Indonesia, tentang bagaimana masyarakat Indonesia membentuk bangsa, itu tergambar di dalam buku ini. Jadi dengan pengenalan singkat ini, saya persilahkan Pak Scott untuk menyajikan presentasinya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bondan. Jadi saya juga mau share screen dulu kalau bisa. Apakah sudah kelihatan presentasi saya Pak Bondan? Jelas Bapak, jelas Pak. Terima kasih. Jadi saya full screen kalau begitu. Jadi oke. Ya, pertama-tama boleh saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bondan dan juga panitia untuk Borobudur Writers dan Cultural Festival, dan juga kepada sponsor Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Indonesia. Hari ini saya mau memberikan presentasi mengenai buku saya yang baru terbit akhir tahun lalu. Judulnya Faces of Indonesia, 500 postcard tahun 1900 sampai 1945, yaitu setengah abad terakhir sebelum kemerdekaan dinyatakan tahun 1945. Ini buku keempat yang saya susun, yang saya ngarang. Yang buku pertama, kedua, dan ketiga semua mengenai sejarah kota Jakarta, mengenai perkembangan kota, mengenai tata kota. Jadi buku ini, Faces of Indonesia, sangat berbeda dengan ketiga buku yang lain, sebab fokus buku yang baru ini adalah masyarakat Indonesia, orang-orang Indonesia sebelum sebenarnya ada Indonesia. Sebab kita memang tahu ada Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemerdekaan dinyatakan tahun 1945, tapi sebelum tahun 1945 tidak ada bangsa Indonesia sebenarnya secara teknikal. Hanya ada ribuan pulau, ada orang-orang suku, bermacam-macam suku di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Jadi memang yang sangat menyolok dari kalau melihat kartu pos atau foto dari awal abad ke-20 adalah keragaman, diversity, keragaman yang luar biasa. Dan kalau melihat diversity atau keragaman ini, kita bisa mengerti kenapa Bhinneka Tunggal Ika menjadi national motto untuk Indonesia sesudah kemerdekaan. Dan memang keragaman atau diversity yang kelihatan di kartu pos ini jarang kelihatan di Indonesia sekarang. Nah, itu sebenarnya saya tidak mau mengatakan itu tidak hal yang baik, sebab barangkali kalau keragaman menurun itu barangkali berarti bahwa nation building atau pembentukan bangsa Indonesia sudah berjalan dengan lancar dan baik selama 76 tahun ini. Tapi juga jelas bahwa ya diversity atau keragaman jauh lebih menyolok sebelum kemerdekaan, dan jangan sampai generasi sekarang atau generasi yang mendatang lupa atau tidak pernah mengerti atau melihat betapa luas, betapa besar keragaman atau diversity yang ada sebelum kemerdekaan.
Nah, buku saya ini ada 6 bab dan kita akan secara cepat melihat semuanya. Jadi Sumatera, Java, Bali, dan Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Eastern Indonesia. Itu mulai dengan Sumatera. Jadi media yang kita pakai di buku ini postcard, kartu pos bergambar. Dan sebagai introduction atau permulaan, saya bisa mengatakan bahwa golden age kartu pos atau postcard sebenarnya antara kira-kira tahun 1900 dan 1920. Jadi kalau kita melihat zaman itu sebelum ada television, sebelum ada internet, sebelum ada radio. Jadi kalau mau mengirim foto atau pesan atau surat yang bergambar kepada teman-teman di dimanapun, di dalam atau di luar negeri, kartu pos menjadi sangat populer dan dengan sengaja dibuat murah untuk dikirim oleh kantor pos di seluruh dunia juga. Jadi kita melihat Sumatera dulu, sebab kita mau melihat dari Sabang sampai ke Merauke, dan memang Sabang ada di Sumatera Utara. Jadi kita mulai dengan Aceh. Kalau kita kembali ke awal abad ke-20, Perang Aceh yang berlangsung selama 30 tahun dan sangat dahsyat untuk pihak Aceh maupun untuk pihak Belanda, baru mau selesai. Dan jadi tidak mengherankan kalau kartu pos yang diterbitkan pada waktu itu memperlihatkan serdadu atau guerrilla fighters, serdadu guerrilla dari pihak Aceh yang sangat berhasil melawan pihak Belanda selama 30 tahun. Jadi kedua postcard ini memperlihatkan serdadu Aceh dari awal abad, dan memang pihak gerilya sangat berhasil melawan pihak Belanda. Juga ada 4 kartu pos yang juga Aceh, orang-orang dari Aceh. Semua foto ini diambil oleh Newen House, fotografer yang lama ada di Sumatera. Keempat ini adalah studio foto, ya, jadi dibuat dalam studio, sedangkan yang kartu pos ini dibuat di luar. Yang keempat ini studio foto dalam studio di Kota Raja atau Banda Aceh, Newen House. Dan untuk abad ke-21, kita di abad ke-21, banyak yang memberikan komentar bahwa perempuan-perempuan di kartu pos ini, walaupun dari Aceh, tidak memakai jilbab. Jadi itu salah satu hal yang menarik, ya, orang yang melihat kartu pos ini. Composition sangat bagus, sangat rapi, sangat artistik. Yang menarik mengenai kartu pos yang di sebelah kiri, untuk puluhan tahun banyak orang berpendapat bahwa perempuan di situ adalah Cut Mutia. Sampai tahun 1969 ada perangko yang dikeluarkan oleh kantor pos Indonesia dengan nama Cut Mutia, untuk merayakan Cut Mutia memakai foto-foto ini atau wajah perempuan ini. Tapi sekarang saya rasa dianggap bahwa foto ini sebenarnya bukan Cut Mutia, tapi untuk lama sekali ada yang berpendapat ini barangkali Cut Mutia. Kalau kita ke selatan dari Aceh, kita sampai di Sumatera Utara, dan suku Batak memang yang paling besar di situ. Dan yang pengunjung ke Sumatera Utara, ke Batakland pada awal abad ke-20 sangat heran melihat betapa besar keragaman atau diversity di tanah Batak, di daerah Batak. Jadi ada diversity dari segi agama maupun segi suku. Jadi dari segi agama ada yang beragama Muslim, ada yang beragama adat, seperti kita melihat di sini ada 4 Batak priest, jadi dukun atau pendeta yang mengikuti tradisi adat di daerah Batak.
juga ada Muslim, juga ada Kristen. Jadi kita semua tahu bahwa misioneri, pendeta dari gereja Protestan Belanda sangat berhasil di daerah Batak, misalkan di daerah Danau Toba, sangat didukung oleh Ludwig Nommensen, misioneri yang sangat terkenal pada abad ke-19. Jadi ada kartu pos yang diterbitkan oleh Rhine Mission yang dipimpin oleh Nommensen untuk memperlihatkan penerima postcard kerja apa yang mereka lakukan di Sumatera untuk menghimpun dana untuk meneruskan supaya bisa meneruskan pekerjaan mereka. Tapi selain dari keragaman agama, diversity in religion, juga banyak pengunjung ke Sumatera Utara sangat heran melihat suku-suku juga di antara Batak-Batak sangat berbeda. Misalkan ada Pak-Pak, ada Karo Batak, ada Mandailing Batak, ada beberapa, dan jadi unsur ini diperhatikan oleh penerbit kartu pos ini dari kira-kira tahun 1925 yang khususnya memperlihatkan suku Karo Batak, memang yang lain daripada suku Batak yang lain. Juga yang sangat menarik perhatian orang yang mengunjungi daerah Batak adalah baju perempuan dan perhiasan perempuan. Keempat kartu pos yang menarik ini dari perempuan atau gadis di sebelah kiri sampai perempuan yang sudah lansia di sebelah kanan, yang sangat menyolok di sini headdress dan juga perhiasan anting-anting yang sangat besar yang kita kelihatan. Yang dibuat dari perak sering muncul di kartu pos atau foto yang diambil pada tahun 1910-an, 20-an, 30-an yang diambil di daerah Batak seperti ini. Juga kalau kita melihat Sumatera Utara, kita harus mengingat munculnya unsur ekonomi di daerah Sumatera dari awal atau akhir abad ke-19 dengan perkebunan, misalkan tembakau atau karet yang mulai dibuat dari akhir abad ke-19. Jadi tenaga kerja yang diperlukan di perkebunan ini tidak cukup. Jadi banyak yang dibawa ke Sumatera dari luar, misalkan dari India atau dari China. Dan hari ini saya memilih 4 kartu pos yang memberikan gambaran yang sangat cakep mengenai orang India yang datang dari India untuk bekerja di Sumatera Utara. Keempat foto ini juga studio foto yang dibuat di Medan oleh Kleingrother kira-kira tahun 1911, juga sebagai bukan hanya penting dari segi bersejarah untuk melihat warga Medan zaman itu, tapi juga sangat artistik keempat foto ini juga. Jadi, dan selain orang India, ada banyak orang Chinese yang juga datang dari luar untuk bekerja di perkebunan di Sumatera. Ya, dari Sumatera Utara kita ke Sumatera Barat sekarang, melihat daerah Minangkabau, yang paling menyolok untuk pengunjung ke Sumatera Barat adalah matrilineal society. Ya. Jadi hak dan harta diwarisi lewat pihak perempuan dari pihak laki-laki. Jadi tiap kali ada buku dari zaman itu yang ditulis oleh orang yang mengunjungi daerah Minangkabau seperti Padang atau Bukit Tinggi, selalu mereka sebutkan jadi unsur ini mengenai masyarakat Minangkabau yang lain daripada tempat-tempat yang lain di seluruh Indonesia. Terus kita ke Pulau Nias yang sangat beda dengan
daerah-daerah yang lain di Indonesia juga. Jadi yang menarik kalau kita memakai kata keragaman atau diversity. Jadi kalau melihat Pulau Sumatera saja ada diversity atau keragaman yang cukup menarik ya. Kalau Nias mereka ada adat atau budaya yang militaristik. Jadi kita bisa melihat foto-foto seperti ini seakan-akan laki-laki pada umumnya sudah mau mempersiapkan diri untuk perang. Jadi unsur ini ditangkap oleh fotografer, tukang foto yang ambil foto ini. Sekali lagi Pulau Nias yang di sebelah kanan juga ada foto-foto perempuan juga. Yang kedua dari kanan juga diambil oleh Newman House yang mengambil 4 foto dari Aceh yang kita melihat sebelumnya. Ya, jadi kita sekarang pindah dari Sumatera ke Jawa. Jadi ya memang kalau Jawa ada ribuan kartu pos yang terbit di Jawa. Jadi tantangan untuk saya sebagai penyusun buku atau kolektor adalah memilih yang mana untuk masukkan buku dan pilih yang tidak bisa dimasukkan. Mohon maaf Pak Scott, 3 menit lagi Bapak. Ya oke. Ya maaf ya. Oke, jadi kita bisa melihat ini Jogja, ada kerajaan, ada sultan-sultan di Jogja maupun di Solo. Terus banyak kartu pos juga mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Ini pekerjaan tradisional dan juga ada pekerjaan modern. Misalkan ada telegram delivery boys, jadi telegram menjadi teknologi baru zaman itu. Juga di sebelah kanan ada laki-laki yang bisa bekerja di apotek. Untuk perempuan, batik menjadi sangat populer. Juga kalau abad yang awal, abad ke-20, kita bisa melihat dampak dari ethical policy yang dirintis oleh Belanda tahun 1901, di mana kesempatan untuk pendidikan dan kesehatan juga diberikan kepada lebih banyak pribumi di Jawa. Juga ada kartu pos bagus mengenai seni tari di Jawa, dan ini bedoyo dan serimpi di keraton untuk laki-laki juga. Juga ada penari yang keliling untuk mencari nafkah. Juga ada perempuan cantik. Memang banyak kartu pos yang memperlihatkan perempuan cantik. Yang menarik mengenai keempat kartu pos ini semua diambil oleh fotografer Indonesia, bukan orang asing tapi fotografer Indonesia. Namanya Kasian Sefus. Jadi tukang foto dari Indonesia yang pertama yang menjadi terkenal. Juga yang menarik ada kartu pos yang memperlihatkan kemiskinan. Bukan hanya orang yang tersenyum atau bahagia, tapi juga ada yang membuka jendela untuk melihat kemiskinan yang pasti ada di Jawa waktu itu. Nah ini dari tahun 1919. Nah, ya, memang mohon maaf kalau waktu sudah selesai. Memang saya belum sampai ke Jawa, ke Bali atau Sulawesi atau Borneo atau Indonesia Timur, tapi waktu sangat terbatas, jadi saya rasa saya bisa berhenti di sini. Terima kasih, Pak Bono. Terima kasih, Pak Scott. Ya, ini satu perjalanan visual yang luar biasa yang membawa kita kembali ke Sumatera, Nias, dan juga ke Jawa. Belum sampai ke ujung timur Indonesia atau Nusantara, tapi sudah tergambar betapa luar biasa penggambaran visualisasi yang kemudian disusun menjadi buku ini. Dan ini betul-betul menggambarkan apa yang mungkin pernah dikatakan oleh seorang sejarawan dan Indonesianis besar dari Amerika Serikat, Benedict Anderson, tentang imagine communities. Kita hanya sebelumnya bisa membayangkan, tetapi melalui buku Pak Simon dan juga Pak Scott, maka kita mulai bisa melihat Indonesia secara visual. Nah, ini satu pengalaman yang luar biasa, saya kira, yang tentu saja kita patut berterima kasih kepada 2 orang penulis buku yang hebat ini.
Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul, baik Pak untuk Pak Scott maupun Pak Simon. Pertama itu adalah pertanyaan dari Pak Ramdan Malik. Pertanyaan untuk Pak Simon, adakah arsip berupa peta banjir di Batavia pada zaman penjajahan Belanda untuk menggambarkan sejarah perjalanan atau sejarah banjir di ibu kota yang berdataran rendah? Ya. Dan bagaimana itu perjalanan banjir itu, apakah terekam di dalam gambar-gambar, sampai sejauh mana? Apakah sampai sekarang atau bagaimana di dalam foto-foto? Itu untuk Pak Simon. Untuk Pak Scott, ini pertanyaan juga dari Pak Ramdan Malik, Bapak. Kenapa memilih kartu pos sebagai medium rekaman keseharian hidup manusia Nusantara tempo dulu? Kenapa tidak memilih medium yang lain? Lalu bagaimana awalnya Pak Scott tertarik dan adakah kisah menarik ketika mencari kartu-kartu pos bersejarah ini? Demikian pertanyaannya untuk yang pertama ya. Ini mungkin dijawab dulu Pak, nanti kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya persilahkan kepada Pak Simon terlebih dahulu Pak. Ya, nah, ada sangat banyak pertanyaan mengenai sistem kanal-kanal yang ada di Batavia waktu dulu. Jadi di sana kita bisa lihat bagaimana mereka coba cegah banjir. Tapi peta yang benar tunjuk banjir saya tidak yakin, tapi mungkin nanti bisa tanya saya lewat email, saya bisa cari itu di arsip, karena ada sangat banyak peta. Jadi kalau ada satu dengan banjir saya kurang tahu, tapi kanal ada sangat banyak. Bagaimana sistem-sistem untuk aliran air. Baik, selanjutnya Pak Scott, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bondan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa saya memilih kartu pos ya? Sebab kalau pendapat saya, kartu pos memberikan pilihan yang paling besar, paling lengkap dari Sabang sampai ke Merauke. Sebab memang sebagaimana saya sebutkan dari tahun kira-kira 1900 sampai tahun 1920 itu zaman emas, golden age untuk kartu pos bergambar. Jadi ada ribuan yang dicetak. Jadi banyak yang bagus yang bisa dipilih. Misalkan ada fotografer, tukang foto yang terkenal yang membuat atau mencetak kartu pos, atau ada penerbit kartu pos yang beli foto dari tukang foto untuk dibuatkan kartu pos. Jadi sangat lengkap. Sama halnya dengan buku saya yang kedua, Greetings from Jakarta. Saya memakai kartu pos mengenai Jakarta, hanya kartu pos untuk menggambarkan, memperlihatkan perkembangan tata kota dan perkembangan Jakarta selama zaman yang sama 50 tahun sebelum kemerdekaan. Sebab oleh kerana ada ribuan, begitu banyak kartu pos yang dicetak waktu itu, ada banyak yang bisa dipilih. Jadi kita bisa pilih yang paling menarik, yang paling bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Scott. Berikutnya ada pertanyaan dari Farah Faizah, ini kepada Pak Scott kembali. Di antara 6 bab di dalam bukunya Pak Scott, mana yang menjadi favorit dari Pak Scott? Bab yang mana? Dan itu apakah dan ini Pak, masih ada lanjutannya, maaf Pak Scott, adakah satu alasan yang sifatnya filosofi ataupun mungkin secara akademik, kenapa memilih postcard itu untuk buku ini? Kenapa bukan postcard yang lain? Ya, terima kasih. Untuk bagian pertama, saya nggak berani mengatakan bab yang mana yang paling saya sukai, sebab itu terlalu bahaya saya rasa pertanyaan itu. Sebab kalau saya bilang pulau ini, orang dari pulau lain pasti terhina atau tersinggung ya. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa sangat menarik perhatian saya untuk menyusun ke-6 bab itu. Secara terus terang, sebelum mengarang buku ini, saya hanya tahu sedikit mengenai Sumatera atau Sulawesi atau Borneo. Jadi banyak hal yang baru yang saya pelajari dari semua tempat di Indonesia. Jadi, tapi saya nggak berani bilang yang mana. Saya sangat menyukai melakukan penelitian untuk semua tempat di Indonesia. Dan maaf, pertanyaan kedua Pak Bono.
tentang alasan filosofis ataupun mungkin ada satu argumentasi kenapa memilih foto-foto tertentu untuk buku ini. Ya, betul. Saya dengan sengaja memilih foto atau kartu pos yang ada dignity. Saya mau supaya orang yang masuk ke buku ini ada personal dignity. Jadi saya dengan sengaja tidak mau memakai foto-foto yang sangat kolonial. Misalkan saya sama sekali tidak mau memakai foto yang misalkan ada tuan besar atau nyonya besar orang Belanda, orang Eropa dengan orang Indonesia sebagai pembantu misalkan. Foto-foto seperti itu saya tidak mau memakai sebab itu tidak merupakan, saya rasa, apa yang saya mau lakukan dengan buku ini. Jadi kalau buku saya ini saya memilih yang masing-masing orang dignified, ya. Jadi ada harga diri, bisa dihormati. Jadi itu sangat penting buat saya untuk dan salah satu unsur yang lain saya cari adalah artistik. Jadi composition daripada fotonya harus bagus. Juga harus ada sesuatu yang menarik perhatian saya kalau melihat foto itu, misalkan apakah muka daripada orangnya atau bajunya atau perhiasannya atau senapannya atau apa atau secara jenis tariannya atau apa yang mereka lakukan. Jadi ya kira-kira seperti itu ya. Jadi saya ada di atas 2.000 kartu pos yang bisa dipakai dalam buku ini, tapi memang saya harus membatasi pilihan saya sampai ke 500. Jadi berarti saya menolak 1.500 lebih, dan proses untuk pemilihan yang mana saya masukkan, yang saya tidak masukkan sangat susah, tapi harus berdisiplin dan mencari foto yang paling orangnya berdignity dan juga foto yang paling artistik. Terima kasih. Terima kasih Pak Scott. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Joko Nugroho untuk Pak Simon. Jadi banyak baju atau outfit yang digambarkan dalam buku Raffles The History of Java terkait orang-orang Indonesia. Itu penggambarannya lebih baik ya daripada litografi Belanda. Ini menurut Pak Joko ya. Jadi gambaran dalam buku Raffles tentang orang Indonesia, pakaiannya itu lebih baik daripada pakaian yang digambarkan dalam buku-buku orang Belanda, terutama yang dikenakan oleh orang Indonesia. Apakah ada misi lain dalam penggambaran para litografi Belanda yang berbeda dengan litografi Inggris? Dalam hal ini misalnya seperti di dalam bukunya Raffles. Silakan Pak Simon. Ya, makasih. Terima kasih atas pertanyaan ini. Sebenarnya litografi Inggris dan Belanda sangat terkait. Raffles pun sangat sering pakai penelitian dari Batavia, dari orang Belanda, dari orang dan ada satu jaringan antara semua buku-buku ini. Jadi sumber mereka sering sumber yang sama. Tapi bagaimana itu diterbit itu memang jauh lebih mewah untuk buku Raffles. Jadi dia memang keluarin jauh lebih banyak uang untuk terbit dengan baik. Tapi ya naskah yang dia pakai itu sama dengan naskah dipakai oleh orang Belanda, sering juga dicipta oleh orang Belanda. Kalau ada tujuan khusus ya memang ada kan, abad ke-19 ada sangat banyak percobaan untuk buat orang Jawa seperti orang Oriental yang sangat menarik untuk orang yang belum pernah datang ke Indonesia. Ya mereka cari hal-hal yang eksotis. Jadi sering ada distorsi karena mereka mau buat lebih menarik untuk orang-orang yang ada di Eropa. Itu sama untuk Inggris juga, mereka juga itu di dalam buku-buku Inggris. Tergantung siapa penerbit, bagaimana tujuan itu. Ya, ada lanjutan pertanyaan untuk Pak Simon, masih dari Pak Joko Nugroho. Adakah peta atau foto-foto pembuatan jalan Anyar hingga Panarukan di dalam koleksi yang ditemukan oleh Pak Simon? Itu mungkin ada gambar-gambar ya. Gimana ya? Itu siapa yang tanya itu? Pak Joko Nugroho. Pak Joko. Ya. Oh ya. Apakah ada? Ya itu
Ya, pasti ada, tapi kalau mau overview dari peta-peta itu, mau kirim email pada saya supaya saya bisa menjelaskan, kasih satu persatu. Baik, Oke. baik Pak Simon. Saya lanjutkan, ini ada pertanyaan dari Yabu. Bagaimana Pak Scott menyusun poster-poster? Apakah menggunakan referensi? Jadi menyusun peta-peta yang, bukan peta, foto-foto di dalam bukunya Pak Scott. Apakah ada referensi ataupun observasi atau pendekatan lainnya, Pak? Penyusunannya itu apakah ada metodenya begitu ya? Apakah poster-poster itu disusun secara sistematis atau acak saja? Jadi apakah ada cara atau metode di dalam menyusun itu? Kenapa gambarnya ini, gambarnya itu kemudian? Pasti tidak acak saja. Saya menjamin tidak acak saja. Ya, metode dari Sabang sampai ke Merauke. Jadi saya mau merangkap seluruh Indonesia. Jadi saya mulai chapter 1, bab 1 dari barat, dari Sumatera Utara sampai ke Indonesia Timur. Jadi bukunya mengalir dari Sabang, dari Sumatera, Jawa, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur. Terus masing-masing halaman atau 2-page spread, jadi satu spread kalau di buku berarti 2 halaman, harus ada tema. Jadi tema misalkan bisa menjadi pekerjaan perempuan, pekerjaan laki-laki, atau sultan-sultan di Jogja atau di Solo, atau pengaruh daripada gereja di Ambon misalkan. Jadi ya, memang yang pertama saya memakai geografi dari Sabang sampai ke Merauke. Yang kedua saya habis melihat semua kartu pos itu, saya memilih atau mencari tema, theme yang paling representatif, yang paling mewakili adat dan apa yang digambarkan di dalam kartu pos itu. Jadi kalau melihat buku saya, masing-masing 2-page spread ada box. Jadi supaya jelas untuk pembaca bahwa di dalam box itu, di dalam 2-page spread itu hanya ada satu tema dan nama tema itu disebutkan di paling atas supaya jelas. Oke. Kalau melihat kedua halaman ini, temanya begini. Jadi memang sangat sistematik dan perlu waktu, tapi itulah cara yang saya pakai. Ada lanjutannya Pak Scott, ini masih dari Pak Yabu. Apa yang memotivasi Pak Scott mendokumentasikan keragaman budaya Indonesia? Apakah dalam rangka studi, penelitian yang terkait antropologi, atau alasan lain Pak? Mungkin hobi atau apa? Silakan Pak. Itu hobi Pak. Karya saya sebagai banker, saya bekerja di industri perbankan dan pasar modal. Jadi buku-buku yang saya menulis, saya menyusun, mengarang sebagai hobi ya. Koleksi saya, foto, peta, buku, kartu pos sebagai hobi ya. Jadi ya memang saya sejak saya berumur 13 tahun saya mempelajari bahasa Indonesia di Australia, dan ya saya sempat 5 tahun mempelajari bahasa Indonesia selama 5 tahun di SMP, SMA di Australia. Terus saya meneruskan ke University of Melbourne dan juga Satyawacara di Salatiga. Jadi memang ya sejak saya umur 13 tahun, ya sekarang saya umur 59, jadi untuk hampir setengah abad saya sangat akrab dengan Indonesia dan dengan hal-hal mengenai budaya Indonesia, dan ini memang sangat menarik perhatian untuk saya untuk melakukan koleksi-koleksi yang saya lakukan dan mengarang buku yang saya mengarang. Jadi itu memang sangat dekat dengan hati saya untuk melakukan ini sebagai hobi, tapi juga buku yang terakhir ini, sebab saya baru berpensiun tahun ini, bulan April tahun ini saya mulai pensiun, sekarang berpensiun ke Melbourne. Ya, dengan buku yang terakhir ini salah satu cara untuk saya merasa memberikan kembali, to give back kepada masyarakat Indonesia, warga Indonesia, masyarakat Indonesia, atau untuk mengucapkan terima kasih atas ke-27 tahun yang saya nikmati dan lewati di Indonesia ya. Dan
jangan sampai saya pulang untuk berpensiun tanpa memberikan sesuatu kembali ke Indonesia untuk mengucapkannya. Terima kasih atas ke-27 tahun yang sangat luar biasa ini. Jadi bagi saya buku ini memang adalah cara yang saya lakukan untuk mengucapkan ya terima kasih. I want to give something back. Dan buku ini adalah cara saya untuk give something back to Indonesia. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Itu satu hadiah yang luar biasa bagi kami di Indonesia Pak. Ya, selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Tasri kepada Pak Simon. Ini pertanyaannya adalah, adakah peta ya atau kartografi berdasarkan pola demografi yang dibuat oleh pihak kolonial? Silakan Pak Simon. Pola demografi. Ya, ada. Itu belum ada, tapi kita bisa cipta itu dengan pakai data yang ada mengenai demografi dan tampil itu pakai peta dari wilayah-wilayah yang dari seluruh Nusantara. Jadi itu salah satu contoh dari bagaimana kita bisa kombinasikan peta sejarah dengan data dari arsip. Jadi itu bisa diciptakan kalau kita mau peta seperti itu, betul tunjuk ya demografi. Ya, saya kira betul itu Pak. Memang saya juga melihat peta-peta abad 17-18 nggak ada yang berdasarkan demografi, tapi data-data yang lain kan ada, yang sensus misalnya di Batavia, mungkin harus dibuat peta sendiri untuk itu. Ya, terima kasih Pak Simon. Nah ini pertanyaan dari Budiana untuk Pak Simon maupun Pak Scott. Apakah Bapak berdua melakukan kritik terhadap sumber foto dan peta yang Bapak temukan, gitu ya? Apakah pernah ada gambar foto peta yang Bapak temukan yang tidak sesuai dengan penempatan atau bentuk gambarnya saat diperbandingkan dengan narasi sejarah ya yang ada, yang bersumber dari keterangan arsip baik VOC ataupun Hindia Belanda ataupun Indonesia Merdeka, gitu ya. Jadi silakan mungkin dimulai dari Pak Scott, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bondan. Ya kalau secara kritis, memang kita sebagai manusia pasti akan membuat kesalahan dan sering saya melihat dari arsip, barangkali Pak Simon juga sudah melihat juga di arsip-arsip bahwa kadang-kadang ada catatan yang salah di beberapa foto atau kartu pos. Misalkan ada kartu pos yang ditulis misalkan ini Bogor atau Botsog, sedangkan kita bisa tahu kalau melihat gedungnya itu sebenarnya Batavia atau Bandung. Jadi ada salah komunikasi barangkali antara misalkan penerbit kartu pos dan perusahaan percetakan atau antara fotografer dan penerbit kartu pos. Jadi kadang-kadang ada kesalahan seperti itu dan jadi saya sudah tahu kalau melihat foto dengan caption atau tulisan di bawah, jangan langsung percaya bahwa apa yang ditulis 100% benar. Sebab ya barangkali 5-10% dari tulisan itu salah, tidak dengan sengaja, tapi atau barangkali ada tukang foto yang ambil 100 foto di beberapa kota, terus dia pulang dan mulai menulis catatan di bawahnya sesudah dia pulang dan dia lupa, jadi salah menulis, dia menulis di Bandung, tapi ternyata itu Garut atau Cirebon atau jadi ya, jadi kita harus memang melakukan critical approach. Jadi kadang-kadang lebih baik kalau mencari 2 atau 3 contoh supaya bisa betul-betul mengambil kesimpulan bahwa apa yang ditulis atau dicatat memang benar. Kadang-kadang juga di peta bisa ada kesalahan juga, atau kadang-kadang ada 2 peta, misalkan peta Jakarta, tapi tidak 100% sesuai, misalkan nama jalan atau apa yang ada di. Tapi saya pasti bahwa yang membuat peta atau kartu pos atau foto itu mereka bersusah payah untuk mencatat atau menulis yang benar. Kadang-kadang ya memang kita sebagai manusia bisa membuat kesalahan. Baik,
Terima kasih Pak Scott. Selanjutnya Pak Simon untuk kritik Ya, kepada. nah itu pertanyaan yang sangat penting menurut saya. Memang hampir semua peta yang diterbit ada kesalahan. Kenapa? Karena bandingkan dengan manuskrip naskah yang ada, itu selalu akan berubah. Selalu penerbit akan tambah hal untuk buat lebih komersial. Seperti saya sudah bilang awalnya, memang peta-peta ini industrinya sedikit seperti Hollywood. Jadi selalu akan ada unsur yang tidak masuk. Itu kenapa sangat penting untuk selalu cari balik di dalam arsip. Lihat laporan, karena banyak gambar itu ditulis dan ada laporan. Peta hampir sudah tentu ada laporan dari ukur tanah. Kan? Jadi kita selalu bisa cari di arsip untuk ketemu bagaimana ya dengan gambar yang diterbit dalam buku ini. Itu apa sejarah dari gambar itu sendiri. Dan tanpa sejarah itu mungkin tunjuk seperti kenyataan, tapi itu selalu ada bagian yang palsu dalam gambar-gambar. Baik, terima kasih Pak Simon. Ya, ini ada lagi Pak untuk Pak Simon pertanyaan dari Muhammad Abirawa. Jadi dia bertanya, mengingat memori The Novel yang dibuat oleh J.P. Kuhn dan Peter Suchun di Batavia, bagaimana J.P. Kuhn membuat selebaran untuk iklan tersebut? Ya. Di mana saya bisa melihat arsip memori The Novel, dan apakah pada masa J.P. Kuhn di Batavia, selebaran atau sejenisnya yang berorientasi, dan adakah pada masa kedudukan J.P. Kuhn di Batavia selebaran atau sejenisnya yang berorientasi perlawanan terhadap keberadaan VOC? Ya. Nah, memori The Novel itu naskah sebenarnya, itu ditulis tangan dan disebarkan di Nusantara antara pos-pos VOC. Itu sejauh saya ingat masih ada di arsip sini, tapi itu saya harus cek 2 kali. Jadi itu ada beberapa orang yang tulis itu bukan cuma Kuhn, tapi karena itu masih tulisan tangan, itu lebih sederhana dari industri percetakan yang saya bahas dalam buku dari koleksi Pak Hadi. Nah, tentu saja itu juga coba entertain orang yang ada di pos di Ambon, di Banda yang sangat jauh dan terisolasi, supaya mereka tahu, oh di Jawa masih ada perdagangan juga, dan masih ada cerita mengenai istri dia, dan ada kabar angin sedikit, karena ada juga entertainment di sana. Tapi itu belum koran yang serius. Untuk bagaimana ada di zaman Kuhn, atau ya mungkin lebih baik bilang abad ke-17, karena Kuhn itu ya itu cuma beberapa dasawarsa kan. Ya memang ada kritik juga. Tentunya kalau lihat bagaimana pembunuhan di Ambon dari orang Inggris dan Jepang, memang ada sangat banyak orang yang tidak setuju dengan itu, sama dengan perang Aceh. Dan di Eropa juga ada banyak orang yang bilang, ya sebenarnya kenapa ada perang ini, kenapa ada kekerasan ini. Jadi itu selalu kita ketemu. Tapi ya saat sama, kalau orang di Eropa zaman itu, abad ke-17, mereka juga tidak terlalu tahu atau paham apa terjadi di Nusantara. Karena cuma ada kelompok sedikit, cuma tidak ada banyak orang maksud saya, yang betul datang ke sana. Jadi kabar juga sangat terdistorsi, sama dengan gambar-gambar. Baik. Terima kasih Pak Simon. Nah ini ada pertanyaan ini. Ini relevan untuk Pak Simon dan Pak Scott, tapi mungkin saya akan minta Pak Scott untuk jawab terlebih dahulu. Bagaimana dengan masalah hak cipta? Karena postcard ini bersumber pada foto-foto karya orang lain. Ya, baik itu berupa peta ataupun postcard ataupun yang lain yang dibuat di 2 buku ini. Bagaimana memecahkan masalah hak cipta ini untuk pemakaian semua materi yang ada di buku? Oke, persilakan Pak Scott, silakan. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang baik. Ya, kalau melihat hukum secara internasional, tidak ada hak cipta atau copyright kalau ada gambar di atas umur 75 tahun ya untuk foto. Jadi dengan buku saya yang ini hanya ada beberapa kartu pos saja yang barangkali tidak sampai ke 50 tahun sejak dibuat, tapi oleh karena ya 98% atau 99% daripada fotonya dibuat sebelum tahun 1945, tidak ada masalah dengan copyright atau hak cipta. Itu lain dengan buku saya yang sebelumnya, itu kartu pos antara kartu pos Jakarta
antara tahun 1950 dan 1980. Nah, waktu saya menyusun buku itu memang soal hak cipta menjadi penting. Jadi saya bersusah payah untuk menghubungi penerbit kartu pos yang saya pakai untuk buku itu. Misalkan kita semua tahu Tarzan, foto studio Tarzan, saya rasa masih ada sampai sekarang Tarzan di Jakarta. Sangat terkenal, itu didirikan tahun 1950-an di kota. Anak pendirinya namanya Pak Jimmy Iskandar masih ada sampai sekarang. Jadi saya waktu melakukan buku ketiga, saya mendekati Pak Jimmy Iskandar dan minta izin dari beliau untuk memakai kartu pos itu di buku saya yang ketiga. Nah, Pak Jimmy sendiri heran sebab beliau sendiri belum pernah melihat kartu pos itu. Dia tidak menyadari bahwa almarhum bapaknya sudah tahun 1950-an melakukan atau mencetak kartu pos itu. Nah, jadi kita harus secara berdisiplin, secara jujur, kalau gambarnya di bawah umur 75 tahun, kita harus berusaha untuk mencari pemilik hak cipta. Tapi untuk buku yang ini, Faces of Indonesia, tidak ada masalah seperti itu, sebab hampir semua fotonya sudah di atas 75 tahun. Baik, terima kasih Pak Scott. Pak Simon, bagaimana Pak dengan isu copyright Pak? Dari peta-peta yang ada di situ, apakah sama Pak? Peta-peta ini semua milik Bapak Hadi Suyoto, jadi dia punya copyright. Jadi semua, Pak, ya? Dan ini semua author pencipta memang juga sudah daluarsa hak mereka. Jadi ini semua milik koleksi itu di Jakarta. Baik, terima kasih. Dengan demikian ini tepat sudah mendekati waktu akhir daripada diskusi kita. Dua narasumber kita sudah menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan buku yang diterbitkan oleh mereka berdua yang luar biasa ya kontribusinya di dalam mengisi historiografi atau tulisan sejarah ataupun juga budaya Indonesia yang saya kira tidak banyak bisa kita lakukan karena butuh ketekunan, kedisiplinan, kerja keras ya dan juga sikap yang teliti yang tadi sudah disampaikan di dalam presentasi ini. Nah, inilah semua adalah hal-hal yang patut kita perhatikan ya. Jadi karya-karya ini selayaknya juga disusun oleh orang-orang Indonesia, sejarawan Indonesia, ahli budaya Indonesia, dan berbagai bidang yang lainnya, yang kemudian bisa memberikan perspektif yang juga bisa memperlihatkan bagaimana orang Indonesia melihat itu semua. Nah, dengan demikian kita sudah mengakhiri bagian daripada diskusi buku ini. Terima kasih sekali kepada Pak Simon C. Kemper yang sudah meluangkan waktu dan mempresentasikan bukunya dalam kesempatan ini. Juga kepada Pak Scott Merrill yang saat ini mungkin sedang ada di Australia, Pak ya. Kalau Pak Simon di Jakarta, ya betul. Terima kasih sekali lagi atas nama panitia. Dan sebelum berakhir saya ingin menyampaikan pemenang daripada pertanyaan yang akan mendapatkan sebuah buku indah dari Pak Scott, ya buku yang baru saja kita bahas, yaitu adalah Diana. Mohon Diana, ini Ibu Diana atau Mbak Diana menghubungi panitia ya untuk kelanjutan daripada pemberian buku. Saya kira demikian. Terima kasih kepada panitia Borobudur Writers and Cultural Festival 2021 dan juga kepada seluruh yang hadir dalam kegiatan presentasi ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Terima kasih kembali ke komandannya. Terima kasih Simon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.